Terima kasih kameramen sudah datang ke Gubuk Aki. Alhamdulillah hari ini tidak ada kegaduhan, tidak ada antek-antek Mak Datuk yang datang ingin mengganggu warga. Tapi entah di mana, karena kemarin setelah Mak Datuk terlempar ke sungai, dia mendatangi kembali gunung membalas dendam. Alhamdulillah bisa kita usir kembali, karena perilaku Mak Datuk ini semakin hari bukannya semakin baik tapi semakin brutal. Dia sudah berani mengirim-ngirim banaspati seolah-olah ke perkampungan ini bahwa banaspati itu didatangkan dari bangsa-bangsa halus, padahal dia sendiri yang melakukan itu. Untuk apa? Untuk dia menguasai, meyakinkan orang-orang kampung sekitar kalau nanti orang datang menghadap dia bahwa dia bisa menghilangkan banaspati tersebut. Nanti ujung-ujungnya hartanya yang akan diambil. Inilah liciknya Mak Datuk ini, dimanfaatkan dari Jabrik, Tyson, terus siapa lagi itu, Alex semakin hari semakin brutal. Seolah-olah semua pengikut Mak Datuk ini tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkannya. Inilah kejamnya Mak Datuk ini. Tapi Aki yakin walaupun bagaimana Mak Datuk juga terlahir dari rahim seorang ibu yang suci, pasti dia masih memiliki rasa ulas asih, kasih sayang. Mungkin perjalanan waktu saja yang menuntun dia seperti itu. Karena manusia ini tidak akan bisa menemukan sebuah kebenaran, tidak akan bisa menemukan sebuah kebaikan tanpa melalui perjalanan-perjalanan yang berliku. Perjalanan itulah yang harus kita menjadikan pelajaran buat kita. Karena apabila kita tidak bisa memahami perjalanan hidup kita, kita akan tersesat nanti. Karena kita tidak pernah belajar dari pengalaman kita. Ya namanya juga manusia, ya ada kalanya kita hilaf, ada kalanya kita salah, yaitu manusiawi. Tapi jangan berhari-hari kita melakukan kesalahan. Itu sama saja kita seperti binatang, tidak mau belajar. Kita diberikan akal pikiran ini oleh Yang Maha Kuasa kan untuk digunakan untuk membaca alam, membaca kehidupan, membaca perjalanan hidup kita. Jangan terus-terusan kita menjadi orang-orang yang bodoh. Maka dari itu lebih baik kita terus belajar ya saudara-saudara. Kepada para sahabat-sahabat keselamat juga, Aki juga mengucapkan terima kasih ini atas dukungan perjalanan Aki kan. Aki ini hanya manusia bodoh, manusia lemah. Aki hanya banyak belajar dan ingin terus berjuang. Mudah-mudahan apa yang Aki lakukan ini adalah sebuah perjuangan menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan. Karena Aki ini siapa kau sesungguhnya? Kenapa kau datang menyerangku? Tapi nampaknya dari semua yang ke bawah, aku mengenalimu. Aku mencari adik seperguruanku yang kemarin kalian lempar ke sungai. Aku menyelamatkan dengan pasukan-pasukan alamku. Tapi aku tidak tahu di mana sekarang letak jasadnya. Maksud Mak Datuk, berarti kau ini pendekar wayang, jangan-jangan kau ini. Kenapa kau datang menyerangku? Sudahlah Kisanak, aku tidak punya urusan denganmu Kisanak. Lebih baik kita bersama berjuang menuju kebaikan, belajar menata kehidupan ini. Tapi jangan kau gunakan keilmuanmu hanya untuk membackingnya, untuk membantu saudaramu Mak Datuk, saudara seperguruanmu. Karena Aki sampaikan kepada Kisanak bahwa apa yang dilakukan Mak Datuk itu adalah sebuah kesalahan. Dia selalu menegak-negak warga dengan santet, dengan banaspati. Tapi dia seolah-olah dia menjadi penyelamat. Tidak, sepengetahuanku selama dia bersamaku, dia selalu berbuat yang benar, berbuat yang adil dan bagus. Inilah kita harus melihat segala sesuatunya dari kesemuanya. Jangan kita hanya mendengarkan dari kata Mak Datuk. Apa yang Aki sampaikan adalah sebuah kebenaran juga. Jadi tidak semuanya apa yang disampaikan dari Mak Datuk adalah kebenaran. Aku sangat menyayangkan apabila keilmuan seorang Kisanak ini, orang yang berilmu tinggi, hanya digunakan untuk membantu saudara seperguruannya dengan perilaku seperti itu. Sudahlah Kisanak, aku tidak punya urusan dengan kau Kisanak. Lebih baik kau nasihati saudara seperguruan agar segera sahabat Kisanak. Kau berbicara bahwa adik seperguruanku tidak benar. Dia selalu benar. Dia selalu lurus. Apa yang dilakukan oleh dia benar. Karena selama dia bersamaku, dia adalah orang yang sangat baik.
camkan itu. Siapa Kisanak? Jangan kau menjahat-jahatkan adik seperguruanku di depan hadapanku. Siapa Kisanak? Kenapa kau datang menjegang dengan kekuatan? Aku tahu kau berilmu tinggi, tapi jangan sembarangan kau menggunakan ilmumu Kisanak. Karena bisa saja kau bisa menghabisi seorang yang tidak memiliki salah Kisanak. Aku sengaja melakukan itu karena kemarin engkau telah melemparkan adik seperguruanku ke dalam jurang. Aku merasakan rasa sakit itu. Aku merasakannya. Siapa Kisanak? Tapi aku tidak ada di situ pas kemarin. Wah, Kisanak, aku tidak pernah melemparkan saudara ke sungai. kemarin aku merasakannya. Tapi karena perilakunya sendiri yang membuat dia terlempar ke sungai Kisanak. Tidak mungkin. Kalian telah melemparkannya dan aku sangat merasakannya. Kalau kau terus menyerangku Kisanak, aku bisa menggunakan kekuatan Kisanak. Aku tidak mau menambah permusuhan ini Kisanak. Karena permusuhan itu hanya menambah luka, hanya menambah kerusakan alam. Lebih baik kita bersaudara Kisanak. Hentikan kau menyerangku. Hentikan kau menyerangku. Tunjukkan dulu di mana tempat adik seperguruanku. Adik seperguruanmu kemarin ketika Aki lempar ke sungai, dia mendatangi gubuk Aki dan kembali menyerang Aki. Tapi dia entah pergi dengan muridnya. Aki tidak tahu. Jadi kenapa kau mendatangiku untuk menyerangku di sini Kisanak? Aku memastikan di mana tempat keberadaan adik seperguruanku Kisanak. Jangan kau berdusta Kisanak. Tidak. Jangan. Tidak. Kau memang sudah bertemu dengan Pak Dato dan kau sengaja ke sini hanya untuk menambah permusuhan ini. Ha. Kalau itu yang kau inginkan Kisanak, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membela diriku walaupun jasadku terpisah dari nyawaku. Aku tidak akan pernah takut kepada siapapun. Sana. Kalau ini mau Kisanak, jangan salahkan aku. Kau yang meminta, kau yang memulai. Hentikan Kisanak, hentikan kau menggunakan. Hentikan gitu Alkusa. Hentikan Kisanak. Hentikan Kisanak. Hentikan Kisanak. Jangan kau memaksa semua orang untuk mengikuti kehendak. Kau datang ingin mengurung sukmaku di dalam wayang-wayang yang kau bawa Kisanak. Hentikan Kisanak. Lihatlah wayang ini bergerak, kakinya, tangannya tuh. Lihatlah, saksikanlah. Aku tidak akan mau melihatnya karena kau menggunakan kekuatannya untuk menarik sukma. Kisanak, jangan tambah permusuhan ini Kisanak. Jangan tambah permusuhan ini. Aku tahu kau memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan-jangan kau membawa selendang ini sengaja untuk membuat tameng pada dirimu. Selendang ini adalah melambangkan kekuningan. Kuning berarti adalah berani. Sudahlah Kisanak, hentikan. Kenapa kau melakukan ritual di dekat sini? Apakah kau ingin menambah permusuhan? Aku tidak ingin pertempuran ini dilanjutkan Kisanak. Aku mencari adikku yang kau lempar ke jurang kemarin, Kisanak. Kalau kau ingin mencari adikmu, seperguruanmu Mak Dato, kau carilah. Mungkin di lereng hutan larangan. Kenapa kau mendatangiku? Kau jangan berdusta Kisanak. Kau sudah bertemu dengan Mak Dato, tetapi kau memang sengaja diutus dari Mak Dato untuk menghabisi aku di tempatku. Jadi jangan kau bersilat lidah Kisanak. Jangan kau bersilat lidah seolah-olah kau tidak tahu di mana keberadaan adikmu. Karena adik seperguruanmu itu sangat licik. Adik seperguruanmu bersama murid-muridnya selalu membuat keonaran.
Bahkan kemarin dia sudah mengusir semua warga di pinggiran hutan larangan ini untuk diambil lahannya dengan mereka. Yang berdosa itu kalian. Apa yang dilakukan oleh adikku itu adalah benar dan 1000 kali benar. Selama aku bersama dengannya, dia selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Yang tidak benar itu ada kalian. Kisana, harus dengan apa aku membuktikannya Kisana? Seharusnya kau lihat perilaku murid-murid Mak Datuk. Dari mana mereka menghasilkan uang Kisana? Dari mana mereka menghasilkan uang? Tapi mereka hanya merampas-rampas Kisana. Jangan-jangan kau juga yang mengirim Banaspati ke perkampungan di pinggir hutan larangan ini. Karena banyak sekali warga yang sudah ketakutan dan mencari Mak Datuk untuk diselamatkan. Semua perilaku itu atas perilaku Mak Datuk. Aku memang melakukannya dan aku mengirim santet dari tempatku. Kau tidak bisa menerima pendapat orang lain. Aku tahu setiap gerakan tubuhmu, setiap gerakan yang lambangkan dengan wayang ini, semuanya mencerminkan kekuatanmu yang sangat luar biasa. Tapi jangan sombong di sana. Jangan sombong di sana. Kenapa salah satu dari wayang ini menyerangku? Sesuai dengan yang apa aku instruksikan kepada wayang-wayang ini, mereka akan melindungi setiap pergerakanku ke sana. Licik kau sangat licik. Kau menggunakan tameng semua kekuatan yang ada di dalam wayang ini hanya untuk menyerang setiap lawan yang ada di hadapanmu di sana. Aku tidak akan tinggal diam di sana. Aku tidak akan tinggal diam. Luar biasa kowe iki. Tenan-tenanan kowe iki, Cah. Tenan-tenan kowe iki. Saiki dino iki dinoku, Cah. Aku tahu hari ini hari Jumat, hari yang mampak keberkahan. Tetapi kau datang membawa permusuhan di sana. Berhentilah kau menyerangku. Berhentilah kau menyerangku. Hong siang datang malam pergi. Aku di sini selalu. Hentikan di sana. Hentikan. Mengapa kau memaksaku untuk menghentikannya? Karena aku dengar lantunan itu sering dilantunkan dari Karmat dan Sahlan. Jangan sampai kau gunakan untuk menghadapiku. Karena di semampir sana banyak sekali kekuatan yang mampir di tempat itu. Sesuai. Baik Karmat ataupun kekuatan Sahlan. Luar biasa, mereka memang sakti. Wah! Ini mau ke sana. Salah satu dari tameng sudah melambangkan. Kurang aja kau bisa. Bisa. Kalau kau memaksa terus ke sana, jangan salahkan aku di sana. Aku pun bisa menggunakan kekerasan di sana. Semamping talang lu. Hentikan ke sana, hentikan. Sesuai.
Baiklah kalau itu mau. Sabar Kisana. Bisakah kita bicara baik-baik Kisana? Tidak ada gunanya pertempuran ini Kisana. Hanya menambah luka di dalam tubuh kita. Lebih baik kita bersaudara dan hentikanlah kau membela adik seperguruan. Karena aku yakin apa yang dilakukan dari Mak Datu adalah sebuah kebatilan, sebuah kerusakan di alam ini. Dia menggunakan ilmu-ilmunya, pelewang-pelewangannya hanya untuk mengambil harta semua warga di sekitar hutan larangan ini di sana. Tidak mungkin adik perguruanku melakukan hal seperti itu. Aku tahu sifat aslinya karena dia adik dariku. Aku pun tahu karena Mak Datu sifat aslinya adalah pemarah. Karena hawa nafsu saja yang dibesarkan, hawa nafsu duniawi yang dibesarkan. Kurang aja kau kesana. Kau diam-diam melalui selendang itu kau menyerangku secara tiba-tiba. Di sana. Lebih baik kau pergi dari sini ke sana dan hentikan. Kenapa kau ingin bernafsu sekali ingin menghabisiku ke sana? Apakah ini permintaan dari Mak Datu? Hahaha. Tidak perlu aku menjawab semua pertanyaan yang engkau berikan. Sudahlah ke sana. Sudahlah. Aku tahu asap-asap yang kau berikan ini mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan ini sangat magis sekali. Dia akan mencari siapapun yang ada di hadapanku yang ingin kuhancurkan. Lihatlah dan buktikanlah asap ini mengarah kepadamu sesuai dengan permintaanku. Kurang aja kau ke sana. Kau Aku pun bisa menggunakan kekuatanku ke sana. Apabila kau terus memaksa, aku pun bisa menggunakan kekuatanku untuk menghabisimu ke sana. Tapi aku tidak mau menambah permusuhan ini. Rasakan ini. Rasakan ini ke sana. Rasakan. Masih bersyukur kau. Semua wayang-wayangmu membentengimu dari kekuatan serangan. Selagi wayangku masih ada di hadapanku, maka aku tidak akan bisa dibunuh oleh siapapun. Berarti wayang inilah yang harus kau habisi terlebih dahulu. Kekuatan apa yang ada di wayang ini? Ini ada kekuatan setan. Ini adalah kekuatan setan dan ini adalah kekuatan iblis. Iblis dan setan. Kenapa kau gunakan kekuatan seperti itu di sana? Lebih baik tidak usah kau gunakan kekuatan seperti itu. Lebih baik kita bersaudara di sana. Karena mereka adalah prajurit-prajuritku. Karena mereka setan-setan dan iblis itu ada di bawah kendalianku. Sudahlah ke sana. Sudahlah, hentikan. Hentikan mantra-mantra, hentikan. Aku hanya ingin berbicara baik-baik kepadamu di sana. Di sana. Tidak ada yang apa lagi yang akan kita berbicarakan. Sebenarnya apa tujuanmu datang ke tempatku untuk membentengi Mbak Datu dari perilaku-perilakunya? Sayang sekali keilmuanmu di sana. Sayang sekali. Karena ya perbuatan yang dilakukan oleh adik seperguruanku itu adalah yang benar. Jadi aku sudah bersumpah untuk membela di setiap saat. Di sana. Kau lihatlah rumput-rumput ini di sana. Ketika rumput-rumput ini berada di tempat yang tidak pas, maka dia akan semuanya mati. Begitupun kehidupan di sana. Ketika Mak Datu melakukan hal-hal yang tidak pas, maka perilaku-perilaku baiknya akan tewas dengan sendirinya di sana. Lebih baik Akib menyayangkan keilmuanmu di sana. Keilmuanmu sangat tinggi. Aku merasakan aura yang luar biasa dari tubuhmu. Jadi lebih baik kau tata kehidupanmu dan jangan pernah kau bela Mak Datu, sebab walaupun dia sebagai adik sepupu
lakukan di sana? Tidak bisa, karena aku sudah bersumpah di hadapan guruku bahwa kami akan saling membela kakak dan membela adik. Tapi ke sana, apa yang harus dibela dengan perilaku Madatuk seperti itu? Perilaku dia benar semua-muanya. Kurang aja kau ke sana. Kau secara diam-diam. Lagi balik tirai. Lagi balik selendangmu kau menyerangku. Hahaha. Itu adalah kekuatan setan dari Umbul Kecepit. Jangan-jangan setan itu bernama Dulhak. Dulhak, betul sekali. Ini maumu ya. Kau Hamdani. Apa itu bang? Kurang ajar kau. Ternyata kekuatan Hamdani yang kau bawa di sini. Itu baru Hamdani, belum si kucing. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Kau memanggil perewangan-perewanganmu, kucing, Hamdani kau panggil semua hanya untuk membantumu. Jangan sampai kucing kupanggil. Engkau tahu kekuatan si kucing. Lagi-lagi engkau menyerangku secara perlahan. Aku akan menghabisimu apabila kau terus menyerangku. Aku bukan orang bodoh di sana. Secara diam-diam kau menyerangku. Dari tadi aku merasakan semua pengikut-pengikutmu, kucing, Hamdani, Dulhak, menyerangku secara tiba-tiba. Kurang ajar kau. Cin kun. Baiklah kisah. Kita bertarung satu lawan satu kalau ini memang mau. Aku tidak akan pernah menyerah karena aku meyakini apa yang aku lakukan adalah sebuah kebenaran. Tapi kalau ini memang mau. Kekuatan apa yang Kekuatan setan dan kekuatan iblis yang kau pakai. kenapa cukup Dulhak dan Hamdani yang kau menyerangku? Kenapa semua kau gunakan untuk menyerangku? Itu baru kucing, masih ada ya. Kembar Tachibana jin-jinku. Kurang ajar Kau pun merasakan sakit yang dirasakan oleh adikku kemarin di sana. kurang ajar. Kau kesini hanya membawa dendam dan amarah. Betul. Baiklah. Aku tidak akan diam di sana. Aduh. Sakit. Sakit lah. Jangan salahkan aku kisah. Sakit. Waduh. Bagaimana di sana? Tidak akan bisa kita bicara baik-baik. Kau pun merasakan serangan yang aku berikan kepadamu. Aku tidak mau mati konyol di sana. Dengan serangan-serangan dari tadi membabi buta menyerangku secara diam-diam. Kau kira aku tidak merasakan? Kau menyerangku dari depan, dari belakang, melalui kucing, melalui Hamdani, melalui Dulhak kau serang. Bahkan Karmat dan Sahlan pun kau gunakan untuk membentengimu. Kurang ajar kau ke sana. Kurang ajar. Lebih baik hentikan kau menyerangku dengan selendang-selendangmu ke sana. Kurang ajar ke sana. Di saat iblis-iblis, setan-setan dan pendayangan membantuku, Hentikan ke sana. maka hal yang mustahil. Aku ini bertarung dengan siapa sesungguhnya ke sana? Kau bertarung
dengan tukang angge. Aku bukan orang bodoh. Tukang hangge itu kau panggil Mang Melik tahunya. Ngaji kau. Tukang angge. Aduh. Berhenti kau berlindung di balik wayang-wayang. Walaupun kau gunakan 1000 tumbal untuk membentengi wayang-wayang ini, tapi rasakan ilmu kabung dari Mang Septur. bukan aja kau. Ke sana. Lebih baik kau bersama Mak Datuk ke sini. Biar kau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semua yang dilakukan oleh adikku adalah benar. Tidak ada salahnya. Gunung Semeru. Engkau memakai senjatamu ya. Engkau memakai Ini, apa itu yang kau pakai? ini salah satu ilmu dari kau. Berhenti kau berlindung di balik wayang. Berhenti kau berlindung dari wayang. Kalau kau memang kasatria, keluar kau ke sini. Kalau kau memang kasatria, keluar kau. Jangan kau berlindung di balik wayang-wayang tameng hidup. Semua orang ingin kau masukkan semuanya ke dalam wayang. Aku bukan orang bodoh. Yang kau hadapi ini adalah Kislamat, bukan cugut-cugut yang ada di hutan ini. Baiklah di sana. Setan. Bagaimana kekuatan alam ini di sana? Ketika bambu ini kuhentakkan. Bagaimana di sana? Api tenan awak mulai. Tapi kue lali iki opo le? Baik, baik. Kalau kau ini berarti waktu kau aku habis di sini. Aku atau kau yang tewas di sini. Baiklah. Setan. Luar biasa. Keluarkan semua kemampuanmu. Luar biasa. Luar Keluarkan biasa. semua kemampuan. Luar Kau salah. biasa. Kau salah mendatangiku ke sini. Walaupun kau gunakan 1000 perewangan, Kislamat tidak pernah takut. Eyang Sukmo, Eyang Jugo, Eyang Segolo-golo. Apa yang kau gunakan?